Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataron nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladat ummuhu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama bulan Syawal, dan hari ini kita masih dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tema khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini saya sampaikan tentang melestarikan amaliyah Ramadan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia, taufik, inayah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga Allah haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga kepada kita yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Khutbah Jumat pada hari ini saya awali dengan doa, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, seakidah di hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Insya Allah doanya sudah tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Tentu yang dimaksud dengan amal ibadah kita semua ini adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh di bulan kemarin. Baik puasanya, qiyamul Ramadannya, tilawatil Qur'annya, zakat, infak, sedekahnya, dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kekhawatiran dalam diri kita sebagai seorang muslim
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jual atos, kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Secara khusus memang puasa yang disebut, tapi secara umum kita khawatir jangan-jangan amal ibadah kita yang lainnya pun tidak diterima oleh Allah. Makanya begitu kita bertemu di hari raya, kita dianjurkan untuk saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang didoakan menjawab lagi dengan doa, taqabbalallahu ya karim, atau amin ya robbal alamin. Dilanjut dengan waja'alna minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali. Itu artinya kembali ya. Semoga kita kembali kepada fitrah kita, wal faizin, dan semoga kita memperoleh kemenangan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang dimaksud dengan kembali di sini adalah kembali kepada fitrah kita. Jadi setelah kita dididik, ditraining, digembleng, ditempa oleh Allah selama 1 bulan penuh di bulan kemarin, ada harapan fitrah kita kembali terjaga. Yang dimaksud adalah fitrah iman dan fitrah Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang saya bacakan tadi dalam mukadimah, kata Rasulullah, man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz junubi kayaumi waladat ummuhu. Siapa yang berpuasa, menegakkan sholat malam karena iman dan mengharapkan ridha Allah, kharaja minadz junubi kayaumi waladat ummuhu, maka ia akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Bagaimana pandangan Islam terhadap bayi yang baru dilahirkan? Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud di sini adalah fitrah iman dan fitrah Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wal faizin, dan semoga kita memperoleh kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan dalam kita mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Selama 1 bulan penuh kita di-training oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan dari hal-hal yang tadinya dihalalkan oleh Allah, tapi dalam limit waktu tertentu, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diperintahkan untuk kendalikan. Dan itu kita mampu. Sehingga dengan kata lain, kita akan lebih mampu mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari yang dihalalkan saja kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, apalagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kita mengucapkan wal faizin, semoga kita memperoleh kemenangan dalam hal mengendalikan hawa nafsu kita. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan sepanjang masa. Artinya selepas Ramadan berakhir, kita senantiasa berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang lurus, berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga fitrah iman dan Islam ini tetap terjaga, bukan hanya di bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, tapi nanti sampai kembali kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan kalau itu yang terjadi, kalau azal menjemput kita sebelum datangnya Ramadan yang akan datang, sudah dipastikan kita dalam keadaan husnul khatimah, sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga, melestarikan amaliyah Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Amaliyah apa saja yang perlu kita lestarikan? Tidak lain seluruh amaliyah yang sudah kita kerjakan selama Ramadan. Di antaranya adalah puasa. Puasa Ramadan memang sudah berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Tapi jangan lantas kita tidak berpuasa lagi selepas Ramadan berakhir, puasa-puasa nanti di Ramadan yang akan datang. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, ini merupakan satu indikator pendidikan untuk kita membiasakan berpuasa gagal. Kita dapati selesai Ramadan ini berakhir. Karena banyak puasa-puasa yang diperintahkan oleh Allah. Yang saat ini diperintahkan dan sangat dianjurkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah, man shoma Ramadana summa atbahu sitta min Syawalin faka'annama shoma dakhri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama nilainya dia berpuasa sepanjang masa, selama 1 tahun. Kalau puasa Syawal saja ini kita tidak mampu, jangankan 6 hari, sehari pun kita tidak mampu melaksanakan puasa Syawal. Ini sudah merupakan indikator didikan untuk membiasakan berpuasa tidak berhasil pada diri kita. Bahkan puasa bukan hanya puasa Syawal, kita dianjurkan juga untuk puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid yang kita kerjakan pada pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Ada puasa Nabi Daud, ada puasa yang sifatnya insidental pada tanggal 9 Muharram, pada saat puasa Arafah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita lestarikan? Amal apa yang perlu kita lestarikan selepas Ramadan berakhir? Qiyamul Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Qiyamul Ramadan memang sudah berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Ya. Tapi hakikat dari Qiyamul Ramadan itu adalah Qiyamul Lail, salat malam. Salat malam ini sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Bahkan keutamaannya sangat luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa yang gemar, rajin, senang, suka melaksanakan Qiyamul Lail, Allah akan menempatkan dirinya ke tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Ya. Baik ketika berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih ketika memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat. Biasakan untuk kita bisa melaksanakan Qiyamul Lail selepas Ramadan ini berakhir. Yang ketiga, melestarikan kebiasaan untuk kita bersedekah atau bersedekah. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Yang satu mendoakan agar kiranya kita yang bersedekah dilipat gandakan ganjarannya, dilipat gandakan rezekinya, diberkahi rezekinya. Dan yang satu lagi berdoa agar dihancurkan atau dibangkrutkan orang yang tidak bersedekah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama membagi sedekah ini kepada 2 macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yang dimaksud adalah zakat.
Nanti zakat dibagi lagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Sedangkan sedekah sunnah yang dimaksud adalah infak, menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Allah, itulah infak. Dan jangan dikira infak yang kita keluarkan hilang percuma, tidak. Bahkan akan digantikan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih, sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ati habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apakah tiga ini saja yang harus kita lestarikan? Tidak. Amalia-amalia Ramadan yang sudah biasa kita laksanakan selama 1 bulan penuh tetap kita pertahankan dan tetap kita laksanakan. Tilawatil Quran, takmirul masajid, menghadiri masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau ini tetap kita lestarikan, insya Allah fitrah iman dan Islam yang sudah kita raih di bulan Syawal ini akan tetap terjaga di 11 bulan berikutnya sampai nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.